Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya, kalian udah menyempatkan waktu untuk menonton video aku. Dan aku juga mau bilang kalau misalnya aku ada kesalahan atau ada kekurangan dalam penyampaiannya nanti, aku minta maaf. Silakan komen di kolom komentar ya. Kali ini aku mau menceritakan salah satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan salah satu tersangka yaitu salah satu oknum Satpol PP yang bernama Kaharman yang berusia 34 tahun. Nah, dari kasus ini si tersangka dijatuhin vonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, mungkin sebagian teman-teman berpikiran bahwa vonis hukuman tersebut tidak sebanding atau tidak setimpal dengan apa yang telah dia lakukan. Namun, ini itu udah vonis yang dibacakan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Watampone dan juga sudah dikonfirmasi langsung kepada pihak keluarga ya, dan dari pihak keluarga sudah menerima hasil putusan atau hasil vonis yang dijatuhkan dalam sidang tersebut. Nah, selanjutnya aku bakal menceritakan kronologi atau bagaimana kisah atau bagaimana cerita sehingga terjadinya kasus ini. Nah, di sini aku bakal menceritakan sedikit ya, itu pun juga ya yang aku dapat dari beberapa berita atau beberapa artikel yang aku baca ya. Kasus ini berawal pada saat korban ditemukan meninggoy di rumah atau ruko miliknya pada hari Jumat tanggal 10 bulan 11 2023 tepatnya pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Pada saat kejadian ini, si tersangka atau si Kaharman ini sedang menjalankan tugas di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya di rumah jabatan bupati. Pada saat tubuh korban ditemukan, di situ terdapat ada bekas gorok dan beberapa bekas bacokan di bagian tubuh lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, kasus ini itu bermula dari karena ketersinggungan aja ya. Ada salah satu omongan yang dikeluarkan oleh almarhum yang membuat si tersangka tersinggung dan menjadi sakit hati sehingga naik pitamlah dianya. Nah, awal mulanya itu terjadi pada saat si pelaku atau si tersangka hendak mengisi BBM di SPBU Ahmad Yani sambil membawa parang yang terselip di pinggang. Nah, karena antrian cukup panjang, si tersangka hendak membeli rokok di ruko atau di toko ibu almarhum Ibu Haji Dahlia. Sekalian dia mau mencari anak Ibu Haji Dahlia untuk membayar hutang si tersangka. Namun, pada saat si tersangka mampir ke toko tersebut, pada saat si tersangka menanyakan kepada Ibu Haji Dahlia keberadaan anaknya, Ibu Dahlia mengeluarkan kata-kata yang membuat si tersangka tersinggung. Nah, dari ucapan itu si tersangka merasa sakit hati karena si korban ini atau si almarhum Ibu Daidil ini menegurnya dengan kalimat engkani pabalengnya, artinya pembohong sudah datang. Nah, mungkin dia merasa tersinggung, siapapun yang dibilangin pembohong pasti marah ya atau merasa sakit hati ya. Namun mungkin dianya lagi ada problem atau apa yang membuat dia tiba-tiba naik pitam yang benar-benar fatal. Namun pada saat itu si tersangka atau si Kaharman sempat mengeluarkan kata-kata, dia sempat mengatakan jangan begitu Puang Aji, tapi pada akhirnya dia mengeluarkan parang dan melukai almarhum atau si korban. Nah, namun pada saat si tersangka mengeluarkan parang, si korban sempat lari ke dapur atau dia sempat lari masuk ke dalam badan rumah. Namun si tersangka karena sudah benar-benar naik pitam atau sudah tidak bisa mengontrol emosinya, akhirnya dia mengejar si korban atau mengejar almarhum sampai ke dapur dan sampai memotong jari tangan sampai putus. Tapi nggak sampai di situ ya teman-teman ya. Si tersangka kembali ngebacok tubuh korban di bagian leher hingga punggung. Nah, aku yang membaca aja itu ngeri banget ya, udah ngebayangin itu ngeri banget. Nauzubillah min zalik. Nah, pada saat si tersangka ngebacok di bagian leher, nah disitulah akhirnya berlumuran darah dan membuat almarhum Ibu Haji Dahlia meninggoy di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Nah, dari kejadian ini kita belajar ya teman-teman ya, bahwa setiap kita berucap atau kita mengeluarkan kata-kata untuk lawan bicara kita harus mengontrol seemosi apapun kita harus mengontrol atau tidak. Setidaknya kalau kita sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tersinggung, hendaklah kita meminta maaf. Maupun kita salah atau benar, sebisanya kita harus minta maaf. Nah, pada saat kejadian ini, polisi berhasil meringkus si tersangka atau si Kaharman tersebut pada saat menjalankan tugas di depan rumah jabatan Bupati Bone di Jalan Peta Ponggawai, Kelurahan Watampone pada hari Rabu tanggal 15 bulan 11 2023 pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau jam 11 malam. Nah, pada saat ditangkap itulah si tersangka atau si Kaharman ditanyakan kepada dia kenapa dia senekat itu melakukan atau menghilangkan nyawa almarhum Ibu Haja Dahlia. Dia mengatakan bahwa dia sakit hati atas omongan almarhum. Nah, jadi atas kejadian ini teman-teman kita banyak belajar ya. Dan di sini juga keluarga korban sudah mengucapkan alhamdulillah karena sudah mendapatkan keadilan hukuman penjara seumur hidup, dan itu cukup membuat keluarga merasa lega dan mendapatkan keadilan ya atas meninggoinya Ibu Haji Dahlia atau almarhum. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti lain kali kita ceritakan kasus atau kita bahas kasus kriminal atau kasus-kasus yang lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.